Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menangkap buron kasus pencabulan anak yang terjadi di Panti Asuhan Tangerang, Banten. Hampir sebulan kabur, tersangka Yandi ini ditangkap di Sumatera Selatan. Hampir sebulan kabur dan menjadi buronan, polisi akhirnya berhasil menangkap Yandi Supriyadi, tersangka kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang, Banten. Yandi ditangkap polisi dalam persembunyiannya di daerah Empat Lawang, Sumatera Selatan. Menurut polisi, selama buron, Yandi sempat berpindah-pindah tempat. Hal inilah yang kemudian membuat polisi mengalami kendala dalam menangkap Yandi. Sampai akhirnya polisi mendeteksi keberadaan Yandi bersembunyi di sebuah perkebunan. Tersangka diamankan di tempat di pasar ya, pada saat dia mau belanja kebutuhannya karena dia kerjanya di perkebunan. Pada saat dia turun ke kota untuk beli kebutuhan sehari-hari, kita amankan yang bersangkutan. Polisi juga mengungkap jika Yandi pernah menghubungi salah satu keluarga korban melalui pesan singkat. Keluarga korban lantas meminta Yandi untuk menyerahkan diri. Dari pemantauan kita juga beberapa kali yang bersangkutan sempat WA orang tua salah satu korban ya, dan sempat disarankan untuk menyerahkan diri, namun yang bersangkutan tidak mau. Jadi seperti itu. Yandi merupakan satu dari 3 tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus pencabulan anak-anak Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Ia pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahroni, PTV, Tangerang, Banten. Dan untuk membahas terkait dengan penangkapan buron yang sebelumnya terjadi di Tangerang terkait dengan kasus pencabulan Panti Asuhan di Tangerang, Darussalam An-Nur di Kunciran, Kabupaten Tangerang. Kita akan bahasnya bersama salah satu donatur dari Panti Asuhan, Din Desvi. Selamat siang, Mbak Din. Selamat siang, Mbak. Oke, Mbak Din, kita tahu ini prosesnya ternyata cukup panjang. Akhirnya polisi bisa berhasil menangkap Yandi yang merupakan buron dari pelaku pencabulan terhadap sejumlah anak dia di Panti Asuhan Tangerang beberapa waktu lalu. Kalau bisa Mbak Din bertemu dengan pelaku ini, buron ini, Yandi ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Pastinya ya speechless juga sih Mbak, mau sampaikan apa. Kalau bisa saya mohon sama penegak hukum aja deh, karena memang ini kejahatannya udah sangat-sangat besar gitu. Di atas kejahatan seksual yang pada umumnya yang pernah kita saksikan sama-sama. Karena satu anak tuh mendapatkan kekerasan seksualnya puluhan kali gitu. Dan ya saya menaruh apresiasi besar kepada pihak kepolisian yang total sejak tanggal 4 Oktober ya, sekarang 9 November, jadi 36 hari ini ya kita semua para donatur dan sekaligus orang tua asuh dari anak-anak panti yang di sana yang sudah puluhan tahun bersama panti dan sangat kecewa ya, kami mengutuk kegiatan dia. Oke, tentu kita juga bisa apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kita juga turut prihatin begitu apa yang kemudian dialami oleh para korban begitu ya Mbak Din. Kalau bisa Mbak Din bercerita, mungkin apakah Mbak Din mengenal dari sosok Yandi ini yang sebelum menjadi buron yang akhirnya sekarang bisa berhasil ditangkap polisi? Saya mengenal sekali karena 1 bulan sebelum dia ditangkap polisi juga masih di rumah saya, masih kita sholat malam, sholat isya berjamaah, maghrib berjamaah, terus juga masih makan bersama, masih malam mingguan tuh masih bersama Mbak gitu. Dan saya sangat mengenal Yandi ini ya baik-baik aja, kayaknya kalem-kalem aja. Ternyata setelah para korban ada nangis bercerita ke saya, ya sangat biadab, nggak sesuai dengan tampilan mukanya. Artinya tidak pernah terbayangkan begitu ya Mbak Din ya, terkait dengan sosok yang Mbak Din kenal begitu akhirnya bisa melakukan hal seperti ini begitu?
tidak pernah, karena penanganannya yang kalem, bicaranya juga bicaranya juga tertata rapi dan juga santun gitu loh. Jadi saya ngeri sekarang kalau ada orang kelemar-kelemar baik pelan. Jadi kita tuh nggak habis pikir gitu loh. Kasihan ngeliat dia di tayangan televisi, dia ditangkap dengan muka melas, badannya letoy gitu. Kita kasihan, tapi ketika saya lihat korban, wah marah lagi kita, api kemarahan kita para orang tua. Kita bukan cuma sekedar donatur, kita orang tua mereka semua, termasuk orang tua si Yandi juga ya. Dia kan nggak ada bapaknya, ibunya jauh di Sukabumi, nggak ada sinyal. Saya juga udah kenal sama kakaknya gitu kan. Jadi kita kenal, saya kenal sama kakaknya yang di Empat Lawang ini gitu, dan speechless Mbak. Astagfirullah. Iya, bisa terbayangkan juga apa yang Mbak Din rasakan saat ini karena Mbak Din mengenal baik dari anak-anak dan juga para pengurusnya. Tapi kalau bisa bercerita, mungkin Yandi ini sudah berapa lama Mbak menjadi pengurus dari Panti Asuhan ini? Lama sekali, mungkin ada 10 tahun karena dia dari kecil, dari remaja di situ. Lebih 10 tahun lebih kayaknya. Karena mereka kan berempat terus tuh. Yandi, Yusuf, Sudirman, dan satu lagi ada Lucky. Itu nggak bisa dipisahkan tuh. Waktu kegiatan saya syuting, dia sempat mau jadi artis loh Mbak. Sempat mau jadi artis, saya anterin buat casting film di Cilandak sana, di MK gitu. Saya antar buat casting tuh. Gitu. Oke, baik. Tentu tidak disangka juga begitu apa yang Mbak Din rasakan. Terakhir mungkin menjadi salah satu dari pelapor terkait dengan kasus ini ke pihak polisian. Apakah Mbak Din mendapatkan update-nya begitu bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga saat ini? Ya, insya Allah kami kan estafet ya Mbak. Karena kan korbannya juga nggak satu. Korbannya si Yandi ini nggak satu. Jadi ada salah satu korban lagi, anak SD gitu, yang emang sudah puluhan kali udah paksa di kekerasan seksual dari dia lah. Itu saya yang kawal, insya Allah beserta para lawyer di belakang kami. Tega nggak tega, pedih nggak pedih ya, saya harus berada di pihak penegak kebenaran. Walaupun saya bukan aparat hukum, tapi saya miris ngelihat adik-adik kita, ngelihat anak-anak kita yang tega dihancurkan masa depannya. Dan ini trauma healingnya juga terus kami dampingi, alhamdulillah dapat pendampingan dari ISQ 165 dan nggak kebayang kalau tidak ada teman-teman saya trauma healing, para konselor, para psikolog yang bisa mendampingi. Karena satu hal Mbak yang bikin saya murka, marah semarah-marahnya, yang dinodai, yang dicabuli Yandi ini adalah penghafal Quran. Itu yang bikin saya sedih, nangis. Satu minggu setelah saudara Yandi datang, lalu saya dari gurunya anak asuh saya ini mendapat chatting bahwa kalau ini mendapatkan penghargaan dari UI, dapat penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi gitu. Ini yang harus kita kawal. Pengkol dinodain, dihancurkan gitu. Oke, baik. Tentu ini sangat disayangkan sekali karena kita tahu masa depan anak-anak ini masih panjang. Apa yang menjadi cita-cita mereka juga kita harapkan bisa tercapai begitu suatu hari nanti. Dan kami juga titip Mbak Din, terima kasih atas selama ini perhatiannya terhadap anak-anak yang menjadi korban ini, dan kita harapkan juga semoga penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian segera tuntas dan trauma healing dan juga penyembuhan dari korban ini bisa menjadi perhatian bersama juga pemerintah daerah setempat. Terima kasih Mbak Din Desvi atas waktunya di Berita Satu siang hari ini. Salam sehat selalu Mbak Din. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.